ఇప్పుడు చచ్చు. Saudaralara, Hai para pecinta alur film India, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu Allah beri rezeki yang berlimpah ya, amin. Seperti biasa, Mimin mau ngebahas alur cerita film India yang kali ini berjudul Tes Markan. Film yang diperankan oleh Adisai Kumar ini rilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Tes Markan yang ingin menuntut balas atas kematian ibunya. Namun ia malah terjebak dengan komplotan gangster dan mulai mendapat masalah. Lalu siapa sebenarnya pembunuh dari ibunya dan apa penyebabnya? Penasaran kan? Langsung aja kita ke alur filmnya. Film ini diawali memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Tes Markan memberitahu ibunya kalau ada laki-laki yang mencarinya. Ternyata ibunya seorang wanita penghibur laki-laki kesepian. Kemudian seorang anak yang bernama Pasudan melihat ibunya baru saja menikah dengan pria lain, tetapi ayah tirinya berusaha melecehkannya. Beruntungnya Pasudan bisa kabur. Kemudian scene memperlihatkan Tes Markan yang sedang makan. Lalu ibunya pulang membawa pelanggannya. Namun pelanggannya berkata akan membayar ibunya secara murah karena sudah memiliki anak. Lalu ibunya marah karena mengganggu bisnisnya dan mengusir Tes Markan. Sedangkan Pasudan yang sedang tidur malam kembali akan dilecehkan oleh ayahnya. Namun ia berhasil kabur dari rumahnya. Malam itu hujan. Tes Markan yang sedang duduk sendirian dihampiri oleh Pasudan. Tes Markan memberitahu Pasudan bahwa ia diusir dari rumahnya. Dan ia bertanya apakah Pasudan kabur juga dari rumahnya. Pasudan mengiyakannya. Karena mereka memiliki nasib yang sama, maka kini mereka akan menjadi keluarga. Esoknya, Tes Markan kelaparan. Pasudan yang kasihan membawanya ke warung dan meminta sedikit makanan. Tetapi pemilik warung menyuruh mereka untuk mencuci piring dahulu, baru ia akan memberikan makanan. Pasudan pun menurutinya dan mencuci semua piring yang ada di dapur. Lalu ia pun mendapatkan makanan, dan Pasudan memberikan makanan itu kepada Tes Markan. Tes Markan berkata, mulai sekarang ia akan memanggil Pasudan sebagai ibu, karena ibunya yang asli tidak pernah memberinya makan ketika dia sedang kelaparan. Namun saat mereka akan pergi, pemilik warung malah mau melecehkan Pasudan. Tes Markan marah dan menyiramkannya dengan teh manis yang ia minum. Lalu mereka pun lari. Setelah jauh dari warung itu, Pasudan bertanya mengapa dia melakukan ini. Tes Markan menjawab karena dia telah menganggapnya sebagai ibu. Maka siapapun yang mengganggu ibu, maka dia akan selalu ada untuk menjaga ibu. Beberapa tahun telah berlalu. Pasudan kini bekerja di sebuah proyek bangunan. Tes Markan juga kini sudah besar dan tetap menjaga Pasudan. Saat itu Tes Markan melihat sekelompok pria yang melihat tubuh Pasudan dengan penuh nafsu, yang membuat Tes Markan marah, menyerang dan menghajar mereka tanpa ampun. Lalu mereka pun diamankan polisi. Polisi bertanya mengapa Tes Markan menyerang mereka. Lalu Tes Markan menjawab jika mereka telah mengincar ibunya dan dia tidak menyukainya, yang membuatnya marah kepada pria tersebut. Polisi tersebut bertanya siapa namamu. Karena ia telah mengalahkan 30 orang pria, maka mulai saat itu ia menyebutkan dirinya sebagai Tes Markan. Akhirnya polisi itu pun mengampuninya. Kemudian ada polisi yang bernama Vijay memanggil mereka dan mengajak mereka untuk tinggal bersamanya karena ia telah kehilangan semua keluarganya dalam kecelakaan. Mendengar hal itu, Pasudan dan Tes Markan bersedia untuk ikut dengan Vijay. Betapa senangnya mereka berdua karena Vijay menyayangi mereka seperti anaknya sendiri. Apalagi rumah yang dulunya sepi kini menjadi penuh dengan canda dan ceria. Kehidupan mereka kini sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian, ayah asuhnya meninggal dunia. Kini Tes Markan telah dewasa dan menjadi pemuda yang tampan. Sedangkan Pasudan telah menikah dengan seorang pria yang bernama Chakri.
Suatu hari, televisi memberitakan beberapa penduduk yang kehilangan keluarganya, namun belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Mereka sudah melaporkan hal ini kepada kepolisian, namun belum ada informasi sedikit pun tentang pencarian anggota keluarga mereka. Seorang menteri dalam negeri yang bernama Rangarajan melakukan rapat kinerja dengan para polisi. Ia mempertanyakan sudah sampai mana polisi menangani kasus ini. Lalu seorang polisi berkata bahwa yang mereka hadapi adalah seorang monster yang terlahir dalam wujud manusia. Namanya adalah Gija. Gija dikenal sebagai seorang mafia besar yang melakukan bisnis ilegal tanpa hati nurani. Ia bahkan tega menghabisi semua musuh-musuhnya yang menghalangi bisnis ilegalnya. Mendengar hal itu, Rangarajan marah. Ia ingin Giza dan komplotannya harus masuk penjara, bagaimanapun caranya. Tiba-tiba Giza menghubunginya dan mengatakan kalau sebagian polisi di sana adalah anak buahnya. Jadi tidaklah sulit bagi Giza untuk mendapatkan informasi. Namun Rangarajan tidak takut dengan ancaman Giza. Bahkan Rangarajan menantang Giza untuk keluar dari persembunyiannya. Behind the bars! Polisi langsung bertindak dan berhasil menangkap orang-orang bawahan Gija, yang membuat Gija dendam dan menyuruh bawahannya menabrak Rangarajan. Namun saat itu Rangarajan masih sadarkan diri. Gija pun menghubunginya lagi dan menyuruh Rangarajan berhenti mengganggu bisnisnya. Jika tidak, orang suruhannya akan menabraknya lagi. Karena takut, Rangarajan pun akhirnya setuju. Tak lama Tesmarkan yang baru kembali dari festival Ganesha bersama dengan teman-temannya melihat Rangarajan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tesmarkan dan teman-temannya yang mabuk membawa Rangarajan ke rumah sakit. Namun Tesmarkan tidak tahu siapa yang sedang dia tolong. Rangarajan langsung mendapatkan perawatan. Saat Rangarajan sudah sadar, ia meminta asistennya untuk memanggil orang yang sudah menolongnya. Asistennya lalu memanggil Tesmarkan untuk menemui Rangarajan. Rangarajan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menolongnya. Tesmarkan yang dalam keadaan mabuk malah tertidur di ranjang pasien sebelah Rangarajan. Much further. Okay. Good night. Keesokan harinya, Tesmarkan yang terbangun terkejut karena sudah berada di rumah sakit. Ia pun bergegas untuk pulang. Namun menteri memanggilnya lalu memberitahu bahwa dirinya adalah seorang menteri dalam negeri. Dan jika Tesmarkan memerlukan sesuatu agar menghubunginya. Lalu Tesmarkan pun pulang ke rumahnya. Ia yakin jika Pasudan ibunya akan memarahinya karena tidak pulang malam itu. Namun marahnya Pasudan hanya di bibir saja karena ia tidak pernah bisa marah dengan Tesmarkan. Hari itu Tesmarkan yang sudah tampan pergi ke tempat usahanya, yaitu pusat gym yang dibangun bersama dengan teman-temannya. Tempat gym itu dinamai dengan namanya sendiri. Yang menjadi langganannya adalah Kasim, seorang ketua preman di daerahnya. Tesmarkan dan kawan-kawannya sangat ramah dengan Kasim. Saat itu temannya yang bernama Bani meminta bantuan Tesmarkan untuk menagih hutangnya kepada seseorang. Ia dan teman-temannya pun pergi untuk membantu Bani. Namun dalam perjalanan mereka terjebak macet karena ada perayaan pernikahan yang diiringi tarian oleh seorang wanita. Tesmarkan yang melihat wanita itu pun langsung terpesona karena kecantikannya. Ia pun lalu mengikuti wanita itu hingga ke rumahnya. Scene pun berpindah kepada topik kecelakaan yang dialami oleh menteri yang telah menjadi topik hangat di beberapa media. Saat wawancara dengan wartawan, menteri juga mengucapkan terima kasih dengan Tesmarkan karena telah menolongnya. Gija yang mengetahui hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa Tesmarkan sebenarnya. Kasim yang anak buahnya Gija memberitahu bahwa Tesmarkan adalah pemuda biasa dari daerahnya yang memiliki usaha kebugaran tempat biasa ia melakukan olahraga gym. Kemudian Tesmarkan datang ke kampus untuk mencari orang yang berhutang kepada Bani, yaitu yang bernama Doni. Saat itu ia meminta Doni untuk segera membayarkan hutangnya dengan Bani. Dan saat berada di sana, ia melihat gadis yang ia sukai. Gadis itu bernama Anaga. Ia kuliah di kampus tersebut. Tesmarkan terus mengikutinya dan memutuskan untuk ikut kuliah di sana agar bisa mendekati Anaga. Tak lama Tesmarkan telah menjadi mahasiswa di kampus itu.
Ia terus saja mengikuti dan memperhatikan Anaga. Anaga yang merasa risih lalu melabraknya agar tidak mengikutinya lagi. Besoknya Tesmarkan curhat dengan Pasudan dan Cakri. Mereka pun datang ke kampus untuk membantu Tesmarkan mendapatkan cinta Anaga. Saat di kelas, Pasudan meminta kepada Anaga untuk berbicara berdua saja. Dalam pertemuan itu, Pasudan mengatakan jika dia dan Tesmarkan tidak memiliki ikatan persaudaraan. Namun, ketika kecil, Pasudan memberi makan kepadanya sehingga ia langsung memanggilnya sebagai ibu. Sejak saat itu, dia terus melindunginya dari berbagai masalah. Tesmarkan mencintainya dan tidak semua orang akan beruntung untuk mendapatkannya. Pasudan meminta Anaga untuk memberikan kesempatan kepada Tesmarkan dan belajar mencintai Tesmarkan. Mendengar cerita Pasudan, Anaga mencoba memberikan Tesmarkan kesempatan sesuai dengan permintaan Pasudan. Scene berpindah memperlihatkan anak kecil yang sedang menunggu ayahnya karena tak pernah pulang. Wartawan meliputnya karena kasus hilangnya seseorang terjadi lagi. Menteri Dalam Negeri tak tahan melihat kesedihan anak itu. Dia yang tak bisa berbuat apa-apa memiliki ide untuk menangkap Giza. Hari itu mereka sangat senang karena mengetahui bahwa Pasudan sedang hamil. Tiba-tiba Tesmarkan mendapat telepon. Dia terlihat panik dan pergi ke tempat gymnya. Di sana dia melihat teman-temannya sudah babak belur dan tempat gymnya berantakan. Ternyata yang melakukan semua itu adalah Doni yang tidak terima dipermalukan Tesmarkan saat menagih hutang kemarin. Temannya mengatakan kalau Doni tidak akan tinggal diam. Ia pasti sekarang sedang menuju ke rumahmu, mencari Tesmarkan. Benar saja, saat ia sampai rumah, Tesmarkan melihat Pasudan duduk terdiam. Anaga menceritakan jika Doni dan kawan-kawannya baru saja menyerang mereka. Tiba-tiba HP Tesmarkan berbunyi. Ia mendapat kabar jika Doni dan teman-temannya pergi ke tempat Kasim. Kemudian anak buah Kasim datang ke rumah Tesmarkan dan meminta untuk menemuinya. Pasudan melarangnya, tapi ia pun tak peduli. Tesmarkan kemudian pergi menemui Kasim. Kasim memintanya untuk melupakan perbuatan anak buahnya yang telah merusak gymnya. Dan Tesmarkan menjawab bahwa ia tak masalah dengan tempat gymnya. Tapi yang jadi masalah mereka mengganggu ibunya. Dia meminta waktu 10 menit saja untuk menghajar anak buahnya. Lalu ia baru bisa melupakan semua kejadian hari ini. Tapi Kasim tetap melarangnya. Lalu Kasim mengusirnya. Namun Tesmarkan bukannya pergi, tapi ia datang lagi dengan membawa palu. Ia menghajar semua orang-orang yang ada di sana, termasuk Kasim. Tesmarkan melampiaskan kemarahannya kepada mereka karena sudah mengganggu ibunya. Setelah puas, dia pun meminta maaf kepada Kasim. Tesmarkan pun langsung pulang. Saat sampai di rumah, Tesmarkan dimarahi oleh Pasudan karena apa yang dia lakukan akan membuat semua orang menjadi terancam. Tapi Tesmarkan sudah berjanji akan menghajar siapapun yang berani menyentuhnya. Kasim memberitahu Giza kalau dia dan anak buahnya kalah oleh Tesmarkan. Giza tertawa karena kemarin Kasim mengatakan kalau Tesmarkan adalah orang biasa. Di rumahnya saat melihat Tesmarkan yang sedang sedih karena diabaikan oleh Pasudan, Anaga menghampirinya. Anaga berkata jika apa yang dilakukannya adalah salah. Tetapi Tesmarkan malah menamparnya. Ia berkata jika Anaga tidak bisa memahami isi hatinya. Lalu ia pun mengusirnya. Saat itu Pasudan datang. Ia memohon kepada ibunya untuk tidak marah lagi, karena dia tidak bisa melihat orang lain menyakitinya. Pasudan mengerti dan memakluminya. Namun ia meminta Tesmarkan untuk meminta maaf kepada Anaga yang telah menjadi korban pelampiasan kekesalannya. Tesmarkan pun pergi menemui Anaga dan meminta maaf kepadanya. Lalu Anaga pun memaafkan dan mereka pun saling berpelukan. Tapi saat itu Tesmarkan malah dilempari botol minuman oleh sekelompok pria. Dan tiba-tiba polisi pun datang dan para preman itu pun pergi. Tapi polisi malah menangkap mereka karena dianggap berbuat mesum di pinggir jalan. Tesmarkan digebuki di dalam penjara. Yang saat itu pun Giza datang bersama Kasim. Giza memperingatkan agar tidak memukuli anak buahnya lagi. Jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Namun Tesmarkan malah menantang dan menunggu apa yang akan Giza lakukan kepadanya. Giza pun tersenyum sinis dan menyuruh polisi membebaskannya. Malam itu Tesmarkan pun langsung pulang ke rumah. Namun saat di rumah ia terkejut karena banyak orang di rumahnya. Saat masuk rumah ia melihat Pasudan sudah lemas tak berdaya. Cakri mengatakan kalau Pasudan sudah meninggal.
Tesmarkan pun terkejut. Kemudian Cakri menceritakan apa yang terjadi, bahwa sekelompok orang yang dikirim oleh Gija datang dan orang-orang itu memukuli mereka dengan keji. Tesmarkan pun sangat marah, lalu dalam keadaan sedih, ia datang ke tempat Gija. Tesmarkan yang sedang marah menghajar semua anak buah Gija. Namun Gija datang dan memukulnya dari belakang, yang membuat Tesmarkan pingsan. Gija menyuruh anak buahnya melemparkan Tesmarkan yang tak berdaya ke dekat rumahnya. Pemakaman Pasudan sudah akan dilakukan, namun Tesmarkan belum juga sadar. Kemudian Tesmarkan pun pulang dan duduk di depan foto Pasudan. Ia menangisi semua yang telah terjadi. Cakri pun menenangkannya. Lalu Tesmarkan mengingat perkataan menteri, jika ia membutuhkan bantuan agar menjumpainya. Tesmarkan pun pergi mendatangi Rangarajan dan menceritakan semua yang terjadi pada ibunya. Ia sangat dendam dengan Gija dan ingin membalaskan dendamnya. Karena tujuan Tesmarkan sama dengan Rangarajan, yaitu untuk menghabisi Gija, maka ia mengangkat Tesmarkan menjadi seorang polisi, agar ia bisa lebih mudah untuk menangkap Gija. Tak lama Tesmarkan pun lalu menangkap Doni dan kawan-kawannya, kemudian menangkap anak buah Gija lainnya. Mereka dimasukkan ke dalam sel dan dipukuli oleh Tesmarkan. Setelah puas memukuli, mereka pun dibebaskan. Namun Doni dan gengnya tidak dibebaskan. Jika mereka mau bebas, Tesmarkan meminta mereka untuk membunuh Kasim. Saat sudah berada di tempat Kasim, Doni pun langsung menuruti permintaan Tesmarkan dan menembak Kasim hingga meninggal. Tesmarkan melakukan jumpa pers dan dia mengatakan di hadapan media jika Doni dan kawan-kawannya telah mengaku kalau mereka sudah membunuh Kasim atas perintah Gija. Gija memiliki banyak kasus yang cukup membuat polisi menangkapnya, dan Tesmarkan akan menghukum Doni dan gengnya dengan pasal yang berlaku. Saat Tesmarkan mencari Gija ke rumahnya, ia mendapat telepon dari Gija yang memberitahu kalau dia bukanlah penjahat yang selalu diam di tempatnya. Siang itu Tesmarkan bertemu dengan Anaga di rumah makan setelah sekian lama tak bertemu. Saat Anaga pulang, beberapa pria menculiknya. Ternyata penculiknya adalah suruhan Gija. Saat itu Tesmarkan pun datang ke tempat persembunyian Gija. Sebenarnya itu adalah rencananya Tesmarkan agar bisa mengetahui tempat persembunyian Gija. Tesmarkan pun langsung menghajar anak buah Gija. Lalu dia pun menghajar Gija hingga babak belur dan tak berdaya. Tesmarkan lalu menembak Gija, dan saat Gija sekarat, Tesmarkan mengatakan kalau ia akan hidup jika ia tak membunuh ibunya. Namun Gija yang saat itu sudah sekarat mengatakan bahwa ia tidak pernah membunuh ibunya Tesmarkan. Lalu Gija pun mati. Tesmarkan pun menjadi bingung. Tesmarkan mabuk untuk menghilangkan semua kebingungannya hingga tak sadarkan diri. Cakri kemudian membawanya masuk ke kamarnya. Dalam tidurnya ia bermimpi jika seseorang menawarkan untuk memasangkan CCTV di rumahnya. Seketika itu dia terbangun dan segera mencari CCTV yang mengarah ke rumahnya. Ia lalu memutar rekaman CCTV di hari ibunya terbunuh. Saat itu ada sebuah mobil datang. Cakri mendatangi mobil itu dan mengambil sebuah tas. Namun setelah itu dia tidak menemukan pergerakan apapun di rumah itu. Kemudian Tesmarkan menunggu kedatangan Cakri dengan memendam kemarahannya. Saat Cakri datang, dia bertanya mengapa ia membunuh ibunya. Cakri yang mendengarnya pun heran. Tesmarkan terus memaksa Cakri untuk berkata jujur, hingga Cakri dan Tesmarkan pun berkelahi. Cakri yang sudah babak belur akhirnya mengakui kalau memang benar bahwa ialah yang membunuh Pasudan. Karena ia cemburu kepada Tesmarkan yang selalu ada di hati Pasudan. Dia mencurigai kalau mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekedar ibu dan anak. Karena dia sering sekali melihat Pasudan berada di kamar Tesmarkan. Dan dia tidak percaya kalau anak yang ada di dalam kandungan Pasudan adalah anak Cakri. Sampai akhirnya ia mendapat tawaran dari seseorang untuk membunuh Pasudan. Dia tidak menyangka bahwa nyawa Pasudan sangatlah berharga. Lalu dia membunuhnya saat Pasudan sedang mendoakan Tesmarkan. Mendengar hal itu, Tesmarkan pun murka dan dia langsung menyerang Cakri dengan benda yang digunakan Cakri untuk membunuh Pasudan. Tesmarkan menusuk perut Cakri hingga ia tewas seketika. Di sisi lain, kepolisian memberitahu kalau kakaknya Gija yang bernama Talwar datang untuk menuntut balas kematian adiknya kepada menteri.
Tak lama terlihatlah Tesmarkan sudah dalam keadaan terikat. Anak buahnya Talwar menghajar Tesmarkan tanpa ampun. Saat itu terlihat seseorang datang. Ternyata ia adalah asisten menteri. Dia memberikan uang kepada Talwar dan berkata jika dia akan mengurus sisanya. Lalu ia melihat Tesmarkan yang belum mati. Asisten menteri menyuruh Talwar untuk segera membunuhnya. Talwar meyakinkan asisten menteri kalau ia akan membunuhnya, lalu menyuruh asisten menteri untuk pergi. Talwar menanyakan permintaan terakhir Tesmarkan sebelum membunuhnya. Tesmarkan meminta waktu 10 menit saja. Setelah itu Talwar pun mengizinkannya dan meminta anak buahnya untuk membunuh Tesmarkan setelah waktunya habis, lalu mengirimkan videonya ke WhatsApp. Talwar pun pergi. Setelah waktunya habis, anak buah Talwar yang sudah siap membunuh Tesmarkan malah dihajar habis oleh Tesmarkan karena kekuatan Tesmarkan yang gak ada tandingannya. Kemudian Tesmarkan mendatangi asisten menteri dan mengatakan jika dia telah membunuh Chakri yang telah menerima uang darinya. Dan sekarang adalah giliran asisten menteri yang akan ia bunuh. Tesmarkan menembak kaki asisten menteri dan menanyakan mengapa ia memerintahkan Chakri untuk membunuh Pasudan. Asisten menteri lalu menceritakan kalau itu adalah perintah dari Rangarajan untuk menghasilkan berlian. Karena Rangarajan memiliki bisnis berlian sintetis yang dihasilkan dari abu jenazah seseorang yang memiliki golongan darah tertentu. Itulah mengapa Rangarajan memiliki banyak pusat diagnosis dengan kedok pelayanan kesehatan, yaitu tujuannya adalah mencari orang yang mempunyai golongan darah langka untuk menghasilkan berlian sintetis. Menteri yang memiliki pusat pelayanan kesehatan mengetahui data-data orang yang memiliki golongan darah langka. Begitu juga Pasudan, karena ketika memeriksakan kehamilannya, ia dibawa Chakri ke pusat diagnosis kesehatan. Saat ini bahkan sudah lebih dari 40 orang yang sudah menjadi korban Rangarajan. Dari situ dia bisa mendapatkan puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Karena kebanyakan orang luar negeri percaya kalau memakai berlian dari abu orang yang telah mati akan melindungi mereka dari bahaya. Sedangkan Tesmarkan hanya dijadikan tumbal untuk menghabisi Gija dengan alibi yang ia ceritakan agar bisnis ilegalnya menteri tidak ketahuan. Sementara Talwar adalah orang suruhannya yang berpura-pura menjadi kakaknya Gija yang diperintahkan untuk membunuh Tesmarkan. Setelah mendapat semua ceritanya dari asisten menteri, ia pun menembaknya lalu pergi ke rumah menteri. Di sisa hidup asisten menteri, ia menelpon Rangarajan dan memberitahu jika Tesmarkan sudah mengetahui semuanya dan sedang menuju ke rumahnya. Menteri yang sudah mengetahuinya mempersiapkan semuanya dan menyuruh anak buahnya berjaga di berbagai tempat sekeliling rumahnya dengan memegang senjata api. Benar saja, ketika Tesmarkan datang, ia langsung ditembak oleh anak buah menteri yang membuatnya sekarat. Rangarajan meminta tubuh Tesmarkan untuk dibawa ke hadapannya. Bersama dengan Talwar, ia merasa sangat senang dan tertawa melihat kondisi Tesmarkan yang tak berdaya. Mereka sangat bahagia karena musuhnya Tesmarkan telah mati. Karena selama ini dialah yang menciptakan semua permainan ini. Mulai dengan mengatakan jika dia membuka pusat diagnosis hanya untuk keuntungannya sendiri. Dan masyarakat menganggapnya bahwa itu adalah kebaikannya. Bahkan agar bisnis ilegalnya tetap berjalan dengan aman, ia pun rela menjadikan Tesmarkan sebagai polisi untuk menyingkirkan Gija. Sementara di tempat lain, anak buah menteri bingung karena tidak ada di antara mereka yang menembak Tesmarkan. Hingga mereka berpikir ini adalah rencana dari Tesmarkan. Lalu cerita pun kembali kepada Tesmarkan yang mengetahui kalau asisten menteri menghubungi menteri sebelum mati. Lalu Tesmarkan mendatangi menteri dengan memasang tembakan palsu di tubuhnya. Tesmarkan pun bangkit dan mencekik Rangarajan. Talwar membantunya dengan menyerang Tesmarkan dan mereka pun berkelahi. Tesmarkan membuka ikat pinggangnya dan berkelahi mendekati menteri, lalu melukai leher menteri dengan ikat pinggang yang dia kenakan hingga tewas. Tesmarkan juga berhasil membunuh Talwar dengan ikat pinggangnya. Keesokan harinya, Tesmarkan pun mengundang wartawan dan menyuruh anak buah menteri yang menjadi tahanannya mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa menteri membunuh Gija dan Talwar datang membalaskan dendamnya sebagai kakak. Lalu terjadilah perkelahian yang membuat mereka saling menikam satu sama lain hingga mati.
Tesmarkan mengatakan jika pernyataan itu sudah cukup untuk menjawab sebab kematian dari Menteri Dalam Negeri. Sebagai inspektur polisi, ia hanya bisa mengatakan turut berduka atas kematian Rangarajan, seorang menteri yang baik hati. Kemudian Tesmarkan mengadopsi anak yang telah kehilangan ayahnya yang pernah masuk ke dalam berita dan akan menanggung semua kebutuhannya. Lalu Anaga menanyakan kemana uang yang ada di rumah Mendagri. Tesmarkan mengatakan bahwa uang itu sudah diberikan kepada keluarga korban yang telah diculik dan direnggut nyawanya oleh Rangarajan. Lalu Anaga dan Tesmarkan berkencan dan berencana untuk menikah. Sampai di sini film pun berakhir.